Attention please, yeah. Teach me a love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nana, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan lanjut ke subtema 1, tema 1 pembelajaran kelima. Nah, sekarang dibuka halaman 37-nya. Di situ ada gambar apa coba? Ada 4 gambar ya. Gambar ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Kita perhatikan satu-satu. Gambar ke-1 gambarnya tentang apa ya? Ya, ada anak-anak yang sedang bermain tanah, juga bermain cacing. Lalu yang kedua, satu anak setelah bermain tanah dan bermain cacing cuci tangan, ada yang cuci tangan, ada yang langsung mengambil makanan. Nah, gambar ketiga mereka sedang makan. Nah, gambar keempat, anak yang tidak mencuci tangan itu jatuh sakit. Itu. Nah, sekarang di sini perintahnya bekerjalah dengan cara berkelompok. Karena kalian sedang belajar dari rumah, kalian menuliskan ceritanya sendiri-sendiri saja ya. Perintahnya, buatlah cerita berdasarkan gambar di atas nih, dari gambar ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Buatlah cerita pada tempat yang sudah disediakan. Nah, kalian bisa ceritakan gambar yang tadi di halaman 37 di sini dari urutan gambar ke-1, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Gitu, bisa ya. Nah, selanjutnya di halaman 39, ayo berdiskusi. Nah, ini diskusinya, kalian boleh diskusi dengan ayah atau bunda kalian. Perhatikan kembali gambar seri di depan. Gambar yang tadi di depan di halaman 37 kalian perhatikan lagi. Apa yang dilakukan salah satu teman Udin sehingga ia jatuh sakit? Katanya apa? Apa coba tadi? Jadi kalian tuliskan di sini. Tuh. Di halaman 39 yang bawahnya aturan sebelum makan. Nah, kalau sebelum makan apa yang harus kita lakukan biasanya? Ya, cuci tangan terlebih dahulu. Cuci tangannya menggunakan sabun. Setelah cuci tangan langsung makan? Enggak. Setelah cuci tangan kita berdoa terlebih dahulu, barulah kita menyantap makanannya. Sini juga ada ceritanya, aturan sebelum makan. Kalian baca aturannya sampai sini. Nanti tuliskan kebiasaan yang selalu kalian lakukan sebelum makan. Tidak usah diceritakan di depan teman-teman ya, karena kalian sedang belajar di rumah. Gitu. Lalu, adakah kebiasaan makan yang baik tetapi belum kamu lakukan? Misalkan, seharusnya makan itu cuci tangan dulu tapi belum saya lakukan. Nah, ditulis di sini. Kalau tidak ada, berarti tidak usah diisi. Sekarang dilihat yang halaman 42. Ayo berlatih. Di situ ada gambar apa ya? Ada gambar susu sapi, ada sapi yang sedang diperah, dan ada kandang sapi. Susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Nih, lihat perusahaannya, ada perusahaan A sampai E. Lalu jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulannya ada 1.200 untuk perusahaan A, perusahaan B 3.000, perusahaan C 4.800, perusahaan D 3.250, dan perusahaan E 2.200.
Berdasarkan daftar tersebut, nih daftar yang ini ya, selesaikan beberapa persoalan berikut ini. 1. Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan? Kalau dilihat untuk yang paling banyak itu bisa dilihat yang angka yang paling depannya dulu. Ada 1, 3, 4, 3, 2. Berarti mana yang paling besar? 4. Berarti yang paling besar setiap bulannya menghasilkan 4.800 kotak yaitu perusahaan C. Pintar, tulis jawabannya di sini. Lalu nomor 2, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulannya? Yang paling sedikit berarti tetap dilihat yang angka depannya ya. Berapa? 1 yang paling sedikit, yang paling kecil. Berarti 1.200 kotak paling sedikit dihasilkan oleh perusahaan A. Tulis jawabannya di sini. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Permasalahan tersebut diselesaikan dengan penjumlahan. Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara susun ke bawah. Letakkan bilangan sejajar sesuai nilai tempatnya lalu jumlahkan sesuai kelompok. Nih, ada contohnya yang halaman 43. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak. Perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Kan tadi ditanyakan berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D. Dari mana? Dari sini. Perusahaan A 1.200, perusahaan D 3.250. Cara susun ke bawahnya dengan ya tempat. Ibu jelaskan di papan tulis ya. Nah, kelas 2 kan sudah pernah belajar cara penjumlahan susun pendek ke bawah. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan lagi. Lihat yang halaman 43. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak. 1.200 kotak. Perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Jumlah susu kotak semuanya adalah, berarti kan tanyanya penjumlahan, berarti 1.200 ditambah 3.250 sama dengan, kalau cara penulisan penjumlahan ke bawahnya berarti 1.200 dijumlah 3.250, berarti menulisnya ribuan dengan ribuan, berarti 3 harus sejajar dengan 1, 2-nya harus sejajar juga dengan 2, 5-nya sejajar dengan 0, 0-nya sejajar juga dengan 0. Lalu dijumlahkan. Berapa? 0, 5, 4, 1 tambah 3, 4. Jangan lupa dikasih titik untuk membedakan bahwa itu ribuan. Ya, berarti berapa jumlahnya? 4.450. Kalau misalkan ada pertanyaan, Bu, kalau misalkan penjumlahannya ribuan dengan ratusan gimana? Misalkan 3.250 ditambah 450. Cara menulisnya bagaimana? 3.250. Ingat harus sejajar dengan yang senilai. 3.250 ditambah 450, berarti 4-nya harus sejajar dengan 4 ini apa? 4-nya ratusan, berarti harus sejajar dengan ratusan juga, yaitu 2. Jadi 4-nya di bawah 2. Lalu ditulis 50. Jumlahkan. Berapa jumlahnya? 0 tambah 0, 5 tambah 5, 10. 0-nya disimpan di sini, satunya dibawa ke atas. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 4, 7. 3-nya, Bu, nggak ada yang harus dijumlahkan, tinggal diturunkan 3-nya. Jadi jumlahnya 3.700. Bisa ya? Nah, sekarang lihat halaman 44. Situ ada nomor 1 sampai 5.
Buku ya bareng-bareng. Nomor 1, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B? Nomor 1. Perusahaan A berapa? Dilihat yang halaman 42. Perusahaan A ada berapa kotak per bulan? 1.200, ditulis 1.200. Lalu perusahaan B berapa? 3.000. Lalu jumlahkan, berarti 1.200 ditambah 3.000. Saat menyelesaikannya ya disusun ke bawah. 1.200 ditambah 3.000 sama dengan 0, 2 nya diturunkan. Nah, untuk yang nomor 2, 3 dan 4 dan 5 bisa dilihat berapa di perusahaan B. Lihat di halaman 42 berapa kotak. Yang perusahaan E nya berapa kotak, lalu dijumlahkan. Bisa ya, silahkan dilanjutkan.